Lillahi Rabbil Alamin As-Sadiqul Wa'dul Amin. Amma ba'du. Pengurus masjid yang kita hormati, yang telah mengabdikan dirinya untuk kenyamanan kita beribadah di rumah Allah yang kita cintai ini, semoga seluruh amal jariah pengurus masjid kita beserta jamaah dibalasi oleh Allah dengan surga. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah sholat maghrib para tamu Allah yang berbahagia. Insya Allah, sebagaimana janji Rasulullah, orang yang berada di majlis ilmu sama dengan berada di taman sorga. Amin. Jadi Pak, baik itu umroh dan haji, kita bayar untuk ongkos umroh lebih 30 juta ini. Tapi waktu itu 30 hari, 10 jam penerbangan pagi, 10 jam pulang. Basasak Arabi, tiba di Madinah. Salah satu kampung yang dikajaura adalah Raudhah. Sekali berangkat haji, ada sekali berangkat umroh, sekali bisa masuk Raudhah ini, Pak. Tak bisa ulang 2 kali itu. Harus mana orang sampai ke situ, Pak. Bahwa kok begitu istimewa karena Raudhah itu taman surga. Sia yang beribadah, sia yang duduk di situ sama dengan beribadah di taman surga. Nah, masuk surga orang Raudhah. Nah, itu. Ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Apa yang ada antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman surga. Bu. Bakal mengkau sakit itu, Pak Haji. Orang membayangkan Pak, Raudhah itu di Madinah sih, Masya Allah, merinding gitu ya Pak. Jadi kira berbeda antara Raudhah yang di Madinah dengan Raudhah yang sedang terjadi di majlis ilmu ini Pak. Sama ya. Hadis sahih Rasulullah berkata riwayat Imam At-Tabrani, kata Nabi, "Idza marartum, apabila kamu bertemu mirriyadil jannah farta'u." Kalau kamu berjalan di suatu kampung, paswo dari engkau taman surga, mampirlah, singgahlah, masuklah. Yang tanya oleh sahabat bu, ya Rasulullah, mirriyadil jannah. Ya Nabi, apa itu taman surga? Kata Nabi, Ar-Riyad majlis ilmu, Riyadul Jannah majlis ilmu. Taman surga itu salah satunya adalah majlis ilmu. Masya Allah. Kita kini sama dengan berada di Raudhah yang di Madinah. Ulama sepakat mengatakan taman surga itu ada 4. Satu yang di Madinah atau rumah dan mimbar Nabi. Kedua majlis ilmu seperti ini. Yang ketiga majlis zikir. Dan Imam Nawawi mengatakan majlis zikir yang sesungguhnya itu adalah di mana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dibacakan di situ. Yang kafir adalah masjid tempat kita beribadah. Itu adalah taman surga. Alhamdulillah, Bapak kalau bisik ke beliau tadi, kok maghrib boleh sampai di Gosar. Tapi dengan bertahan di majlis ilmu yang masuk Raudhah, wajahnya bertukar. Alhamdulillah, besar pilihan Pak. Mudah-mudahan kita istiqomah. Bapak Ibu yang mulia, kita review sedikit bicara kemarin tentang syarat wudu. Bulan saya Pak untuk menyambung masuk ini ke jerawat apa yang menjadi sunnah dalam wudu. Syarat mesti terpenuhi sebelum rukun dikerjakan. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat dia tidak sedang haid, kelima tidak ada sesuatu benda yang bisa merubah air dari warna aslinya, yang keenam tidak ada benda yang menempel yang menghalangi air sampai ke kulitnya. Itu yang pokok-pokoknya. Lah, kita masuk kini ke kajian apa yang menjadi sunnah dalam sholat. Al-fardu rasul mal wan naflu rukun. Rukun itu pokok dalih, yang sunat itulah untuk kita.
Dek sunat kok sempurna ya. Kok ada yang sumbiang misalnya nyolakokkan dengan sunat. Kok ada yang gores nyokile dengan sunat. Ya bu? Maka amalan sunat ini harus kita sertakan saat berwudu. Jangan ditinggalkan. Nah, apa yang pertama yang menjadi sunat dalam berwudu? Baik bu, izin aku menyampaikan kalian dan sekaligus supaya kita praktekkan dalam kehidupan. Tidak kita baca sebagai sunat wudu terus selesai sunat tidak. Bahwa amalan sholat lo terimplementasi dalam kehidupan awal. Wah baca sunat wudu, apakah hanya dalam wudu kita lakukan? Tidak. Nah, yang pertama yang menjadi sunat dalam wudu itu adalah membaca basmalah. Itu jangan sekali-kali lupa tuh. Itu gak nampak kalau sampai ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam wada. Tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. La wudu'a liman lam yuzkir bismillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bismillah. Orang sudah fakta. Jangan sampai iko dan kita lanjutkan. Iko mulai ketika akan mengambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dicuci tangan 3 kali. Ya Allah, jangan sampai tidak. Bagaimana kau terkait dengan fadilahnya sakit tepat kita buka, kita urai kaji tentang Bismillah dari sisi fadilah. Ya Allah. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah wa aftar. Kalau ada kerajuan ya kan, indah dimulai dengan bismillah, hancur cilaku kerajuan. Wudu kerajuan. Malah orang yang berwudu sampai tetes terakhir dari wudunya menghapus dosanya. Amin. Dan ini hendak berbaca bismillah. Dan ini. Nah, dalam konteks keseharian Bapak Ibu yang mulia, itu harus kita amalkan. Jangan hanya ketika berwudu saja lepas wudu, tidak, jangan. Bismillah luar biasa fadilah kita. Kata Nabi, apa yang mendindingmu antara manusia dengan setan? Bismillah. Antara awak dan setan, Pak, tidak bisa setan itu mengamankan kalau dibaca bismillah. Makanya Bapak, ketika awak membaca bismillahirrahmanirrahim, awak akan melaksanakan sholat. Setan akan mengganggu supaya awak lah terhalang. Maka orang kalau benar wudunya, benar sholatnya. Kunci dari sholat adalah wudu. Jadi bismillah kau berefek sejak awal berwudu sampai kita selesai melaksanakan sholat. Tapi coba saya tahu, sholat sekali tidak baca bismillah. Karena ini aja. Setan langsung melakik dirinya. Wudunya bisa sempurna, apalagi sholatnya. Ya izin Pak Bu, tolong catat baik-baik. Kunci sah sholat itu apabila dikerjakan rukunnya, itu sah sholatnya. Tetapi kunci diterima sholat apabila khusyuk. Kunci sah dikerjakan rukun dan syarat. Tetapi kunci diterima oleh Allah adalah yang membuat sholat tidak khusyuk setan. Yang memisahkan kita dari setan Bismillahirrahmanirrahim. Alamat Pak rangkaian dari ibu tuh. Itu makanya Pak ketika kita baca bismillah, kita hayati dengan bismillahirrahmanirrahim, setan dan kamu supaya awak tercampak. Tak bisa melakukan diri awak. Apabila seorang hamba tidur di pemaringannya, terus dia baca bismillah, dan kalau setan menangkap. Dalam hadis lain, apabila suami dan istri akan berhubungan memulai dengan bismillah, lahir anaknya tak akan diganggu oleh setan. Coba yang balik fakta. Tak tahu oleh setan. Pulang ibu ke rumah, dibuka pintu pagar.
Bismillahirrahmanirrahim. Setan hanya sampai 2 tahun ya Pak. Tapi coba dibaca Bismillah, ini masuk ke halaman apa? Ibu baca Bismillah, tutup pintu Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa melampaui pagar. Bahkan setan itu tidak sanggup mengangkat sebuah ranting. Yang ranting itu kalau diletakkan dengan Bismillah. Coba ya Pak. Makanya ibu masuk rumah jangan lupa Bismillah. Yang tidak baca Bismillah, setan numpang nginap di rumah. Coba Bismillah. Kue ibu bagian di dapur apa? Di dapur sudah masak. Ajo ibu-ibu kau membuka masakan dengan alasan asoknya nyanyi bapak dua basi mereka buka salah. Jangan ibu, bukalah. Agak sekata Nabi kalau nggak ada penutupnya, limpangan serang tiang dengan Bismillah dan tiang jadi tidak ketelur di sebelah menyesal. Kalau tidak ditutup itu makanan, nyokannya ke setan. Kok iya lagi makan elok-elok tidak kau nyumbang ke yang paling terjadi. Setan makhluk yang kotor apa yang mulia. Itu baru nyata. Apalagi setan makan. Orang yang tidak pernah baca Bismillah, setan di dirinya gabung-gabung Pak. Bagaimana itu? Anak makan, itu hanya makan dari setan. Maka hati orang tidak pernah baca Bismillah, cara baca Bismillah, kareh Pak. Bagaimana itu? Sisa makanan setan yang dimakan. Dulu setan makan, baru dia makan. Ya Bu? Nah makanya mulai hari ini Bismillah kita baca di awal berwudu dan kita amalkan dalam keseharian. Mungkin Bapak Ibu ada pernah nggak cerita aja ya. Seorang ibu, seorang istri, Pak, dapet suami yang fasik. Suami fasik itu ngaku Islam, tapi supaya apa ya? Istri ku Pak solehah. Iyo dapet kaji Bismillah ku yang luar biasa. Bismillah ku Pak satu-satunya ayat yang diturunkan ke Nabi. Dibuka surah An-Nahl ayat 30 kan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau cerita pengalaman saya di rumah membaca ayat itu. Ini balik ke cerita seorang istri yang solehah berhadapan dengan suami yang fasik. Diceritakan oleh Shihabuddin Al-Qalyubi dalam kitab An-Nadir. Kisah ulang. Istriku Pak setiap anak kayu kerajaan membaca Bismillah. Kalau cuci Bismillah, kalau masak Bismillah, kalau setrika Bismillah, menyapu Bismillah, AC Bismillah. Dasar suami fasik mangkat dia Pak. Kau Bismillah, Bismillah semua. Pakat dia boleh kan? Nggak ada yang mau Bismillah kan? Lain berarti diri kita ingat. Ini nama dia lagi Bismillah. Yang luar sini Bismillah. Oh ya, tambah naik darah lakinya. Kecil lagi awas satu kali dan permadukan oleh Bismillah. Dan buktikan kalau bahasa Bismillah ada gunanya. Lalu sekali dia lakinya Pak mancang-mancang. Kalau cincin baca cik dalam kotaknya. Dia suka-suka, ya dah. Kau cincin kau dia, kau udah jual jangan kau lalu kembali. Cuma 2 ilet timurnya. Tolong, dari simpan nih. Jadi kembali kuat alam lemari, jago lelok. Jadi dia letak dalam lemari. Dicari jadi bini tadi, siko, Bismillah. Diletakkan di situ. Dek Bismillah dek bininya, lakinya baik, kunci dipaci lakinya. Sama-sama tahu lah kalau situ kan boleh. Tak lama kemudian pada si suami fasik kalau punya siasat jahit, nyambi barang kok, nyacapakan, dibuang barang. Yang terjadi, ikolah berkah Bismillah. Dalam kitab tadi diceritakan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk segera mengambil kembali dan menempatkan di dalam lemari. Sudahkah itu? Ya lagi, ya udah. Ambil cincin apa? Kalau jual, nanti buang kembali. Dia bini nggak tahu apa. Mau bagaimana kata? Kecil lagi ya. Boleh kalau kejadian. Yakin 100% barang pasti tidak ada dalam. Karena dia mandi.
Yang terjadi dibuka lemari Bismillahirrahmanirrahim. Tasarrufu cincin kalau sesuai tapi tadi cuma basah tempik dia kau. Dan yang kemudian Bismillah disinat baru ya terpacak kalau dingin lagi. Oh ya Allah ya Tuhan, bakal ulah sekali basuh ikulah siasat itu, ikulah berkah karawah kemuliaan Bismillah. Nyokakulah kalau ini tahu nggak? Udahlah membuang cincin buang, lah pasti dibuang. Kemabasah dia ke sungai buang tadi. Niat untuk mempermalukan engkau, mengejek basuh Bismillah, kau ada manfaatnya. Ternyata luar biasa. Taubatlah dirinya Pak. Iya, kita kelihatan bahwa menyimak kejimat. Taubatlah lagi, kau sama-sama baca Bismillah sekali. Kamu kasih baca Bismillah. Luar biasa. Maka oleh karena itu, mulai hari ini jadikan bacaan basmalah itu pakaian kehidupan. Aku pernah sekali Pak menjual di rumah timu-timu banyak sisami Pak. Lah, disapunya balik ini, disapunya balik ini, semua disebut hitam Pak. Rupanya di tetangga sebelah ada tetangga menanam pohon jambu Pak, melintih dari ke rumah Pak. Disapunya kamu kan akan jiko kamu lakukan kepala ke lantai itu baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat terjadi ketika Abu bacakan itu berhenti bergerak tapi masih di sini tak kehilangan arahnya Pak. Itu langsung penyelamat dan perhatian balik membawa bapak, tidak ada cik lain, tidak ada siku lain. Dia mesti syukur kita kepada Allah. Kondakan itu lanjut nama-nama cari di YouTube beribadah, ingin lo membuktikan aku cuma Alhamdulillah. Nah, kita kini ambil hikmah dari Bismillah menjadi sunnah dalam wudu. Sesungguhnya itu adalah awal untuk berjumpa dengan kalau Allah bersandar kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ibu berangkat dari rumah tadi ke masjid membaca Bismillah, dikawal oleh malaikat, dijauhkan dari mana? Bahkan 19 malaikat Zabaniyah kata Rasulullah SAW akan dijauhkan kelak dari akhirat dewa bagi orang yang rajin membaca Bismillah. Dibaca baju Bismillah, disikir aku Bismillah, dipakai terapa Bismillah. Kalau dengan Allah, suasana hati akan tenang, jiwa akan lapang. Pak Ustaz, aku lakukan Bismillah, Pak Ustaz, belantaknya Pak Ustaz. Kata boleh tahu? Yalah pakai Bismillah Pak. Kalau lupa Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiga pegang. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiga malaikat mendampinginya. Tahu-tahu pas di jalan nyelaka Akbar. Anak salah, Bismillah ya salah atau anak salah. Nah, ingat Pak, apabila ada ketaatan, lalu amalkan gaji sesuai arahan guru-guru kita, dan kita tidak sedang bermaksiat, berarti Allah ingin menguji iman kamu. Berhenti kita baca Bismillah, tidak cocok ini Ustaz, baca Bismillah untuk menyentak. Nah, berarti Allah ingin menguji iman kamu. Harusnya makin kuat. Balanta apa? Anak baca. Astaghfirullahaladzim. Dicari situasi kiri kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab sabar itu ada tiga Pak. Orang Pak kan begitu Pak. Balanta tadi dia. Tapi alhamdulillah, syukurlah dia tidak maaf. Nah, itu menarik tuh Pak. Acok kalau kayak itu, tapi alhamdulillah lain doa. Tetap dia doa alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya makanya Pak,
paduan bismillah dengan alhamdulillah itu sepaket, tak bisa dipisahkan. Setiap kerja yang dimulai dengan bismillah harus diakhiri dengan alhamdulillah. Pulang bapak ke rumah, tiba-tiba rumah, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya yang ada ketika kita sholat, kalau dibawa rasul dengan menyebut nama Allah, selesai kita sholat, hadirlah Allah al-Wahid. Ya Allah, terima kasih, puji bagimu ya Allah yang telah menghantarkan hamba ke masjid. Ya kan? Di diri gua ada 3 yang butuh makan gua. Ingat ibu, barang butuh makan tadi 3. Terbukti gua. Pertama jasmani. Dari ujung rambut sampai ujung kaki butuh makan. Pergi minta untuk cebadaknya. Sekali-kali untuk tunjang. Tengah hari minta boleh berlawan ikan. Malam itu juga tak ada tapainya. Itu jasmani, Pak. Isilah dengan yang halal. Kepala dari luar rambut ujung kaki diisi. Di rongga kepala isi dengan kekuatan intelektual, harus cerdas Bapak. Ya, jangan sama sulfat lagi menunggu. Ya belum sama sulfat nggak ada. Lah, halalkan. Iko isi di intelektual, iko isi di iman, iko isi dengan yang halal. Bu, yang kedua, yang butuh makan, roh, jiwa, hati. Butuh makan, Pak. Kalau jasmani lontong picah, lain namuh dia kira lontong taluan. Makanan ruh itu ibadah. Bapak Ibu hari ini sedang lagi makan apa? Ruh. Bismillah itu makanan ruh. Orang Pak sehat badannya, tapi ruhnya lama. Yang terjadi Pak, mohon maaf, dakwah di sekolah Pak, mohon maaf. Rumah sedang kali masa ini Pak, nggak tahu malam kali masa ini. Liburan sampai ke Jawa ke Malaysia Pak, macet-macet ke Bukit Tinggi ke kadang-kadang Pak, menurut marpi sinalang ke lakinya Pak, tapi ke masa ini tak tahu ada lama. Bayangkanlah ketua dingin hujan timur. Kuat ruh. Abo pastikan orang yang lama ruhnya tidak katalog sendiri ke depan. Siapa bisa orang datang ke rumah Allah? Siapa orang yang sanggup hadir di Allah? Orang yang ruhnya kuat. Kan terbukti ya. Alhamdulillah, ibu di samping sehat jasmaninya, ruhnya juga kuat. Amin. Waknya cari orang lain ibu ya, bukan cari sikat dia. Iya. Terus ada yang ketiga yang butuh makan, hawa nafsu. Butuh makan ya. Tiap waktu minta makan Pak. Makanan makan tidak ada nafsu, maksiat. Sifat-sifat tercela itu memanggil makan nafsu. Rasul kayak ibu ya. Ibu dari galak dia tadi. Bu, ketika sedang berdunia, ayah lagi makan. Nafsu. Ketika sedang tak sholat, nafsu. Yang sedang minum, mabuk, berjudi, berzina, nafsu. Makanya antara ruh dengan nafsu tidak bisa sambur, Pak. Ini pasti saling melemahkan. Kalau nafsu nak kuat, ruh pasti lemah. Kalau ruh nak kuat, nafsu pasti lemah. Oh ini Pak, sudah tersolid tak hari ini kuat. Bahkan tak jasmani orang. Aku cek nafsu kalau mama dia tak perlu kalau dia orang karena lo lamanya alam di rumah mana ini. Tetapi dia ruh kuat. Jasmani tunduk, nafsu patuh ke Pak. Nah, itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim yang kita baca adalah bagi asupan protein ke ruh Allah. Orang yang
semakin banyak membaca bismillah, ruhnya akan semakin kuat. Nah, itu yang dimakan oleh Pak. Jadi Pak, boleh kita zikirkan bismillahirrahmanirrahim? Cocok? Boleh. Tidak dilarang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walaupun zikir itu sudah ditentukan, ya kan? Ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, ya kan? Ada tasbih. Nah, kita baca bismillah sih Pak Ustaz. Silakan. Oke, baik. Itu adalah sunat dalam berwudu. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan penerapan bismillah. Bila dibaca ketika kita lahado di muka kerana di saat kita akan mulai membasuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, baru dimasukkan ayat tangan ke dalam tampil ini, Pak. Silakan yang bertanya soal bismillah. Ada? Silakan dulu. Tidak masuk tangan baca bismillah. Bismillah dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim, baru masukkan tangan ke dalam ayat atau omongan tangan ke dalam ayat ini. Duluan bismillah, awalnya bismillah. Nah, gitu. Di situ apa Ustaz, ada orang menyebut dibaca niat wudu sekali Pak. Alun lain. Di situ bukan sampai baca niat wudu. Niat wudu itu dibaca bahasa Arab dengan membasuh wajah. Karena membasuh tangan itu sunnah wudu, membasuh wajah rukun wudu. Maka niat dibaca di sana bersamaan membasuh wajah. Bismillah dibaca di awal sebelum membasuh tangan. Nah, itu. Yang kedua baru dibaca itu. Ya Bu ya, Ustaz, wak samui sih apa Ustaz? Tangan bismillahirrahmanirrahim. Jadi juga tak masalah. Bahasa Arab itu saja antara membasuh perlahan tangan dengan baca bismillah, silakan. Tapi yang terbaik dimulai kullu amrin dzibali la yubda'u, tiok kerajo yang elok dan dimulai. Nah, kalau dimulai di muka letak itu. Nah, itu yang cak dengan situ. Mantap pertanyaan. Kalau istilah dimulai berarti bismillah di awal dibaca. Tapi kalau bahasa Arab Tuhan nanti tidak dimulai kembali. Ah, gitu. Silakan Bunda. Kalau dalam keadaan kita berpuasa, berkumur-kumur boleh tidak? Nah, ada ketentuan berkumur-kumur makmadah bagi orang berpuasa maupun istinsyak. Istinsyak masukkan air dalam hidung. Ada batasnya. Ada batas di mana dia membatalkan, ada batas di mana dia makruh. Maka berkumur-kumur saat puasa ada mengatakan makruh. Kenapa? Karena mulut kita itu kan bau kecewa, tetapi harum di sisi Allah. Maka makruh. Apalagi dengan berkumur-kumur itu hawa dingin masuk ke dalam. Tidak lepas tenggorokan setidaknya. Kalau berkumur sekedar melepaskan aroma bau itu tidak masalah. Tapi berkumur, belok sakit kan, itu tidak boleh. Tapi sekedar boleh. Bu, sekedar di ujung mulut ya Bu ya. Sekedar boleh. Tidak ada masalah. Tidak masalah Ibu. Ibu boleh mengicuk kuah gulai di saat puasa? Hah? Bu Ibu cik, Ibu cik mengelak. Boleh Pak. Mengicuk rasa kolak ala mandi atau ala, masuk kuah gulai ala asin atau ala, boleh Pak. Kalau ada sekadar ujung Bu, yang tak boleh dia lebih ke tenggorokan. Tapi kalau sekedar ujung lidah, cuci ya. Habis itu boleh cuci waktu. Boleh berkumur-kumur boleh. Itulah yang mengecekkan berkumur-kumur tadi juga dibolehkan. Tapi berlebih-lebih aku tidak boleh. Yang memberi hawa dingin ke tenggorokan itu makruh. Kalau masuknya seketik pun batal. Jadi kalau sekedar mencicipi kuah gulai di bulan Ramadan bagi yang berpuasa sah. Tapi yang ditaruh ya bazir rumah bagi jelas itu baru pakai buat itu. Baik, silakan. Itu kita masuk ke perkara berkumur itu. Kita masuk sunat wudu. Kalau puasa, Ya. istinsa itu kan Istinja. itu kan karena sampai ke tenggorokan. Nah,
Di dalam berpuasa tidak boleh. Kalau istinsyak itu kan lalu dia ke batang hidung sampai dia ke otak. Kalau dalam kondisi tidak puasa ya rancak. Tulis tu AKC ahli akupunktur Jepang Pak. Satu kali menghirup air sampai ke batang hidung sampai ke otak. Sama dengan 11.000 sebalik 1.000 tusuk jarum akupunktur Pak. Masya Allah. Diuji orang Jepang Pak. Alhamdulillah istinsyak. Istinsyak menghirup air ke hidung, istinsyak menghembuskan. Itu istinsyak. Terus ada terasuk itu bersih pada sudah tuh waktu mata Pak. Kalau naik EKT, haji, derajat. Nah itu kita kaji dulu kok. Alhamdulillahnya memasukkan air ke hidung. Ada orang bukan? Nah, tapi ini kaji itu Bismillah gitu. Ya, Ibu, Bismillah sudah paham? Baik, apapun yang akan dikerjakan Bismillah. Ustaz, itu katanya sholat berdiri yang betul menghadap kiblat dibaca Bismillah Pak. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Udah asal itu. Makanya awak sebanyak-banyaknya awak sholat awak tidak khusyuk, dia setan satu di dalam. Dijadikan rumusnya di Allah melalui Rasulullah yang bisa membatasi manusia dengan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Bapak akan sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Mari yang betul sempurnakan tangga awal, siapkan segala pakaiannya. Nah, masuk kita ke sunat berikutnya. Tidak ada pertanyaan lain? Baik. Sunat yang kedua dalam wudhu Pak, setelah membaca Bismillah, tangan. Pak Ibu, jago lago yang disunatkan dibasuh pertama kali apa? Jangan kumuh-kumuhan dulu, jangan cuci muka dulu, tangan dulu. Imam Malik malah mengatakan membasuh tangan itu bukan sunatnya, wajib malah. Dicari keadaannya. Kalau habis jago lalu panjang, dia itu wajib cuci tangan Pak. Mana kau wajib dalam lalu tangan kau yang tak pernah berhenti bergerak. Awak lalu Pak, nenek kamu lalu itu tangan kita berlepas. Tuh macam-macam dengan kau kamu. Memang gaul lalu mengaku kenyak kembali. Tak tahu awak kemana pergi ke Pak. Awak lalu dan dia tetap bergerak. Makanya jago lalu dia tak tahu anak nyawai ketika awak lalu. Nyokar aja dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu. Antah tapacik najisnya. Kok manggari kenapa? Kadang-kadang dari sikap itu dulu timbul kan tidak tahu surat itu. Termasuk kok tapi tidak tapacik cacat di rumah segala macam. Tangan dulu kan. Jawab halo. Nah, bapak masuk perjalanan tangan dia di media Pak di silang-silang Pak. Pastikan. Perjalanan sampai ke ujung jari 3 kali. Bismillah barangkali cukup sekali. Yang membasuh perjalanan tangan 3 kali. Pak izin, jangan hanya sekedar dibasuh. Ambo setiap membasuh perjalanan tangan selalu memperhatikan sekali kuku. Jadi jangan sekedar dibasuh saja. Persoalan di tanganku banyak Pak. Di samping kotoran juga tangan itu menjadi rumah setan. Di masa setan ketika hujan labik dekat tadi kata gua Pak, terjadi. Labik hujan dalam hari terima. Di masa setan kata gua di kuku-kuku manusia yang panjang. Ketika Nabi di Madinah didatangi oleh iblis, disuruh membuka rahasianya. Sekali saja bohong, hancur jadi debu. Nyokapku dipilih. Dia tanya oleh Nabi, kalau dia dari 5 kau telur. Kata iblis, di kuku-kuku umatmu yang panjang ya Rasulullah. Jangan kau ditinggalkan CSE apapun judulnya. Ustaz kau perlu untuk kerajo Ustaz. Cuki-cuki aku kalau hilang cia, hilang pakai gadget. Tidak ada cerita. Juga yang aku sana untuk cleaning service Ustaz, sana elok masuk ke dalam. Makin dijadikan cleaning service, makin sangat tetap tinggal di situ. Kalau itu busuk bau. Jadi Pak,
sekalian itu basuh pergelangan tangan, perhatikan kuku jangan sampai orang panjang. Setan lingkup di sini. Awak rawat Pak Ustaz. Pak rawatnya ibu rahasia apa ya Pak Ustaz? Ini tidak soal dirawatnya Pak. Jangan dipanjangkan. Dipanjangkan, diberasihan tetap setan lingkup di situ. Apalagi panjang tak bersih. Alah, boleh kayak itu. Ibu, terus bagi ibu yang paling banyak, Pak, gadis ini kukunya macam-macam warnanya Pak. Warna hitam, warna pink, warna biru, sesuai lo suasana hati itu kayak kalau sudah galau hitam warna kukunya, kuku karo saya. Kalau lagi bahagia pink warnanya. Itu licin bagi Pak. Ambo pastikan itu aja tidak sampai ke kukunya ketika beruduk. Jadi ketika kita malam masih cari. Ya Allah, Abu ada punya sahabat kecil aku, aduh dulu memang aku takut mahasiswi aku. Kamu lagi tak sholatnya? Iya Pak, Bapak tahu Pak. Ya kuku kamu pakai malunya. Ya rupa siapa lain Pak, jangan nanti tak siapa. Pak sini adalah minyak tak kurang sini. Itu jadi orang tahu jadi. Yang seorang kau satio ali tio pas kau pakai itu. Ya Allah ya Tuhan. New normal berarti new haid. Mandi haid dalam keadaan kukunya tak tutup dengan alat asal-asal tadi, tak sah mandi haidnya, tak sah mandi janabahnya, haram hukumnya Pak. Kalau kaji kebatang, batik haid itu dicari dengan 2 cara. Pertama kuku 24 jam, terakhir kedua ini tunggu 24 jam tak boleh, berarti lah wajib mandi. Atau datang perempuan kepada Aisyah dibawa dengan kampung. Kecil Aisyah, lain tak tahu warna kape itu lain. Asah mandi. Sejak itu ni wajib mandi rupunya, di kukunya patut ikutin dan kemalaman dia. Adalah mandi kecil itu. Astagfirullah. Bu wajib awak tanya. Nah, kuku waktu tu kita kau bahas sembahyang. Kamu kau tanya siapa? Boleh yang di lingkungan awak, kau mahasiswi awak, kawan awak misal. Kalau tidak utangnya Pak, Ustaz mau sedang sholat. Oke. Nah, kalau tidak Pak tahu ini kalau tidak jadi utang dia Pak. Ibu, nah itu sunat wudhu kedua, membasuh pergelangan tangan. Iku harus suci dulu. Karena Pak, iku tidak pakai raju. Sudahnya suci, baru Allah baku baru masuk lagi dalam itu. Bisa sepaket, bisa cip-cip. Nah, itu tidak cara juga. Tapi ada dua kaji dengan gua kesejuta. Nah, dalam hal keseharian Pak, kalau tadi Bismillah, menjalan wudu, keseharian apapun kalau aja baca Bismillah. Dalam hal keseharian, tolong Pak, tangan kau pastikan kebersihannya. Apalagi kalau akan makan utamanya atau akan bersalaman misalnya. Dapat izin, wah sudah bersih. Bersih dengan awak. Selamat ulang lain. Penyakit apa? Aku ada punya kawan. Dia suka mencengkel-cengkel telinga dia pakai kacamata Pak. Dek kacamata, gang kacamata cengkel, dia pakai di tangan itu. Dia pakai itu. Ini salaman dewan lain. Astagfirullah. Itu tolong diperhatikan. Sebab di diri awak mungkin tak jadi penyakit, tiba di orang jadi penyakit. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu pangkal atau bahagian dari keimanan. Maka kebersihan tangan itu nomor 1 ya. Rupanya di tangan ibu banyak bakteri. Bawa kumuh-kumuh, apa parah. Nah, itu. Ya, ada pertanyaan tentang tangan? Tadi ibu bertanya, silakan ibu. Ibu, inai itu yang disunahkan. Inai boleh. Ibu pun mewarnai rambut dengan inai juga boleh, mewarnai kuku dengan inai juga boleh. Silahkan. Lah tuh kok inai bapak usah rancak.